Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul penyelesaian pemeriksaan, kewajiban bersyarat, peristiwa setelah tanggal neraca, dan tanggung jawab pemeriksa atas laporan keuangan pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Kelompok kami beranggotakan 2 orang yaitu Nur Hidayah dengan NIM 220410074 dan Nur Khoirotun Nasihah dengan NIM 220410058. Penyelesaian audit setelah auditor menyelesaikan tes-tes di bidang audit tertentu. Ia perlu mengiktisarkan hasil-hasil dan melaksanakan pengujian tambahan yang bersifat lebih umum. Prosedur-prosedur itu adalah 1. Review kewajiban bersyarat atau contingent liabilities. 2. Review peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent events. 3. Tanggung jawab pemeriksa atas laporan keuangan atau evaluasi hasil akhir. Review hutang bersyarat atau contingent liabilities. Contingent liabilities adalah kewajiban potensial yang mungkin terjadi di masa depan, tergantung pada hasil dari suatu peristiwa yang belum pasti. Auditor meninjau kewajiban potensial yang belum pasti jumlah dan waktunya, seperti sengketa hukum atau klaim pajak. Prosedur ini melibatkan 4 hal, yaitu 1. Permintaan penjelasan dari manajemen mengenai kewajiban bersyarat yang mungkin belum tercatat. 2. Peninjauan laporan pajak dan notulen rapat untuk mengidentifikasi potensi kewajiban. 3. Analisis biaya hukum dan faktur dari penasihat hukum untuk mendeteksi masalah hukum yang belum terselesaikan. 4. Permintaan konfirmasi dari penasihat hukum perusahaan mengenai adanya litigasi atau klaim yang signifikan. Review peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent events. Subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan, yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi, PSA, nomor 46, terdapat 2 jenis subsequent events yaitu 1. Peristiwa yang memberikan bukti tambahan. Ini berkaitan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi dalam penyusunan laporan keuangan. 2. Peristiwa yang memberikan bukti baru. Ini berkaitan dengan kondisi yang muncul setelah tanggal neraca dan memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur pemeriksaan subsequent events. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang akurat, auditor melakukan prosedur berikut. 1. Memeriksa pengeluaran dan penerimaan kas serta barang setelah tanggal neraca hingga mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau audit fieldwork. 2. Meninjau cut-off pembelian dan penjualan untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat. 3. Menelaah laporan keuangan interim untuk periode setelah tanggal neraca. 4. Memeriksa notulen rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham untuk mengidentifikasi komitmen atau peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. 5. Melakukan wawancara dengan pejabat perusahaan mengenai kewajiban kontingensi, perubahan modal, dan kejadian penting lainnya. 6. Mengirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang litigasi atau klaim hukum yang mungkin berdampak pada laporan keuangan. 7. Menganalisis perkiraan biaya profesional dan memperoleh surat pernyataan dari manajemen atau Management Representation Letter. Tanggung jawab pemeriksa atas laporan keuangan atau evaluasi hasil akhir. Setelah menyelesaikan pengujian, auditor mengevaluasi apakah bukti yang diperoleh cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Ini termasuk menilai kelengkapan dan kecukupan bukti audit yang dikumpulkan. Memastikan bahwa semua temuan telah ditangani dan didokumentasikan dengan baik dan menyusun kesimpulan audit berdasarkan bukti yang ada. Surat pernyataan dari manajemen atau Management Representation Letter. Auditor meminta surat pernyataan tertulis dari manajemen yang mengonfirmasi tanggung jawab mereka atas penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang relevan. Surat ini juga mencakup pernyataan bahwa semua informasi yang diminta telah disediakan kepada auditor. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk 1.
memberikan opini audit, yaitu menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan aruskah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau standar yang berlaku. Opini bisa berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau penolakan memberikan opini. 2. Melakukan pemeriksaan sesuai standar audit, yaitu mengikuti standar audit, PSA atau SA, seperti yang ditetapkan oleh IAPA atau lembaga regulator, termasuk perencanaan audit, pengumpulan bukti audit, evaluasi risiko salasaji material, dan dokumentasi pekerjaan. 3. Menilai risiko salasaji material, yaitu termasuk salasaji karena kecurangan atau fraud, maupun kesalahan atau error. Auditor harus merancang prosedur untuk mendeteksi salasaji material, meskipun tidak menjamin 100% mendeteksi semua kecurangan. 4. Berkomunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau governance, yaitu melaporkan temuan penting, kelemahan pengendalian internal, dan hal-hal signifikan lain selama audit. Tanggung jawab manajemen, pemilik laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk 1. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. 2. Merancang dan menjaga pengendalian internal yang memadai. 3. Memberikan akses informasi yang memadai kepada auditor. 4. Memberikan pernyataan tertulis, manajemen representation letter, atas keabsahan informasi yang disajikan. Batasan tanggung jawab auditor. Auditor tidak bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, auditor hanya memberikan opini atas laporan yang disusun oleh manajemen. Auditor tidak menjamin laporan bebas 100% dari kesalahan, tetapi memberikan keyakinan memadai atau reasonable assurance bahwa tidak terdapat salasaji material. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pemeriksaan kewajiban bersyarat, peristiwa setelah tanggal neraca, dan evaluasi hasil akhir audit merupakan bagian penting dari proses audit laporan keuangan. Auditor harus memastikan bahwa semua informasi material yang memengaruhi laporan keuangan telah diidentifikasi dan diungkapkan dengan tepat. Prosedur seperti konfirmasi dari pihak hukum, peninjauan transaksi setelah tanggal neraca, dan surat pernyataan manajemen membantu auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini secara objektif, sementara manajemen tetap bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, kerjasama antara auditor dan manajemen sangat penting demi terciptanya laporan keuangan yang andal dan sesuai standar. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.